kita membahas lebih lanjut terkait isu tentang peretasan data yang terjadi di tahun 2024. Alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu dan nanti dia narasumber kali ini. Oke, boleh satu-satu untuk perkenalan. Halo, nama aku Faniza Murniasyida. Halo, aku Desri Ania. Halo, aku Desri Masyada. Oke, untuk kesibukannya sendiri kali ini, kakak ini sedang apa ya? Untuk kesibukan, sekarang sedang kuliah di UNESA dari Prodi D4 Administrasi Negara. Aku juga sama di Prodi D4 Administrasi Negara di UNESA. Aku juga sama seperti Faniza dan Wanda, lagi kuliah di UNESA Prodi D4 Administrasi Negara. Oke, baik, terima kasih. Kali ini kita akan membahas terkait dengan isu-isu penting yang mempengaruhi di negara kita, yaitu tentang peretasan data yang pernah viral ya. Kalau para pendengar pasti udah tahu ya terkait isu tersebut. Oke, kita langsung saja mulai pertanyaan yang pertama, yaitu bisa untuk dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana peretasan data ini bisa terjadi, Kak? Terima kasih Kak Erika. Jadi pada tahun 2024 kita menyaksikan beberapa insiden besar terkait peretasan data yang melibatkan berbagai lembaga pemerintahan dan swasta. Data pribadi jutaan warga Indonesia bocor dan disalahgunakan. Ini terjadi karena beberapa faktor, termasuk kurangnya sistem keamanan yang memadai dan serangan cyber yang semakin canggih. Menarik sekali ya untuk pembahasan kali ini. Oke, baik, untuk Kak Faniza, dari perspektif hukum nih, bagaimana peretasan data ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, peretasan data ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga menunjukkan adanya celah besar dalam regulasi dan perdagangan hukum terkait perlindungan data pribadi. Secara hukum, peretasan data dapat menimbulkan pelanggaran serius terhadap hak privasi masyarakat yang dijamin oleh undang-undang, khususnya undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang mulai berlaku di Indonesia. Lalu, ketika peretasan terjadi, masyarakat cenderung kehilangan rasa aman karena data mereka bisa disalahgunakan untuk kejahatan, seperti penipuan dan pencurian identitas. Hal ini bisa memperburuk hubungan antara pemerintah dan warga negara karena masyarakat dianggap pemerintah gagal menjalankan tugasnya dan tanggung jawab untuk melindungi mereka. Pemerintah sebenarnya memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sistem keamanan digital yang digunakan oleh lembaga-lembaga publik termasuk swasta memenuhi standar yang ketat. Selain itu, kebutuhan mendesak untuk transparansi. Jika terjadi insiden peretasan data, pemerintah harus segera memberikan laporan resmi yang rinci termasuk dalam kronologi kejadian dan skala dampak dan rencana mitigasi. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak menyembunyikan fakta dari masyarakat. Lebih jauh lagi, regulasi yang ada perlu diperkuat saat ini. Masih banyak kelemahan, terutama dalam pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah perlu bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional, untuk memastikan bahwa regulasi ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Selain itu, program edukasi hukum kepada masyarakat juga sangat penting. Dengan edukasi, masyarakat dapat lebih memahami hak-hak mereka serta langkah hukum apa yang dapat diambil jika mereka menjadi korban peretasan data. Intinya, kepercayaan masyarakat dapat dibangun kembali melalui komitmen nyata pemerintah untuk melindungi data, memperbaiki kebijakan, dan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan siber. Oke, terima kasih untuk Kak Faniza atas jawabannya. Jadi ini tuh bukan hanya masalah teknis aja, tetapi juga masalah kepercayaan. Dari Kak Masyada sendiri nih, dari sisi komunikasi, bagaimana peretasan data ini mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan berbagi informasi? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, cukup menarik ya Erika. Tentu saja peretasan data itu sangat mempengaruhi cara kita berkomunikasi
Contohnya seperti kesulitan mengakses atau mengelola sebuah informasi. Jadi ketika data itu tersebar di berbagai platform, orang itu cenderung kesulitan untuk mengakses informasi tersebut ke Erika, karena orang itu atau kita sendiri itu perlu lebih banyak waktu untuk mencari atau menggabungkan sebuah informasi dari berbagai platform yang ada di media sosial. Kemudian menghambat juga konsistensi dalam informasi, yaitu jadi data yang terfragmentasi atau data yang sudah diretas itu seringkali menyebabkan adanya versi informasi yang berbeda dari berbagai platform KRK. Nah, hal ini menyebabkan kebingungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut, karena mereka mungkin mengacu pada data yang berbeda atau tidak lengkap. Jadi mereka kebingungan gitu kayak banyaknya versi informasi yang berbeda dari berbagai platform. Kemudian ada perubahan cara berinteraksi dengan teknologi. Jadi dengan banyaknya sumber data yang terpisah, individu dan organisasi cenderung bergantung pada berbagai alat atau platform untuk mengumpulkan dan mengolah informasi. Jadi semakin berkembangnya teknologi ya Kak Erika, jadi orang-orang itu juga beradaptasi dengan teknologi untuk mencari atau menggali sebuah informasi. Nah, kemudian ada peningkatan risiko disinformasi ya Erika, yaitu ketika data kita tersebar di banyak tempat, ada potensi lebih besar bagi informasi yang salah atau menyesatkan bagi berbagai pihak. Nah, sumber-sumber yang tidak diverifikasi atau tidak terverifikasi ini dapat memperburuk penyebaran informasi karena sulit untuk memastikan kebenaran informasi itu ketika data tidak terintegrasi dengan baik. Kemudian ada keterbatasan kolaborasi, yaitu perantasan data dapat menghambat kolaborasi antar individu ataupun organisasi. Jika setiap pihak memiliki akses ke sumber data yang berbeda, maka sulit untuk mencapai pemahaman bersama atau membuat keputusan bersama KRK untuk berdasarkan informasi yang komprehensif. Jadi secara keseluruhan perentasan data menuntut kita untuk menjadi lebih selektif dalam mencari informasi dari berbagai platform atau berbagai media. Jadi kita harus pintar-pintar untuk menyeleksi atau lebih cermat lagi dalam mencari informasi atau menggali informasi KRK. Hal ini juga mendorong pengembangan teknologi dan platform yang lebih canggih untuk membantu mengatasi masalah integrasi data yang ada. Itu bagi saya. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Marsyanda. Sangat jelas sekali ya bahwa kita disarankan untuk harus menjadi orang yang harus selektif dalam menerima informasi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih yang harus dilakukan individu untuk melindungi data pribadi mereka? Pertanyaan yang bagus ya Kak. Jadi individu bisa dimulai dengan menggunakan kata sandi yang kuat seperti menyatukan angka, huruf atau simbol-simbol. Bisa juga mengaktifkan autentikasi 2 faktor dan selalu waspada terhadap phishing. Selain itu, penting untuk memahami kebijakan privasi dari aplikasinya sendiri dan layanan yang kita gunakan. Itu Kak. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan terakhir ya. Bagaimana sih Kak pemerintah bisa lebih transparan dalam mengenai isu perampasan data ini? Baik, jadi untuk meningkatkan transparansi dalam menanggapi isu perampasan data, pemerintah harus mengambil langkah-langkah spesifik yang mencerminkan keterbukaan dan akuntabilitas. Yang pertama itu bisa melakukan atau membentuk tim respon khusus. Jadi pemerintah dapat membentuk satuan tugas atau tim respon khusus yang bertanggung jawab untuk menangani insiden perampasan data. Tim ini harus terdiri dari pakar keamanan siber, perwakilan pemerintah, dan lembaga independen. Setiap perkembangan insiden harus dilaporkan secara berkala kepada masyarakat melalui kanal resmi. Yang kedua, bisa melakukan publikasi laporan insiden. Jadi, setelah insiden terjadi, pemerintah harus mengeluarkan laporan resmi yang memuat informasi penting seperti kronologi kejadian, data yang bocor, dan jumlah korban yang terdampak, serta langkah mitigasi. Yang ketiga, itu bisa melakukan pemberitahuan langsung ke korban. Jadi, jika data pribadi warga negara bocor, pemerintah wajib menginformasikan kepada individu dan
publik. Jadi pemerintah dapat menyediakan portal pengaduan khusus bagi masyarakat yang menjadi korban perampasan data. Portal ini juga bisa digunakan untuk memberikan pembaruan status penegakan kasus secara real time. Jadi langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya menangani insiden dengan serius, tapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan dan tanggung jawab. Begitu sih Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Faiza atas jawabannya. Oke, usai sudah berbincang terkait pembahasan isu perentasan data di tahun 2024 ini, untuk Kak Marsyanda, Kak Fadila, dan Kak Faiza, terima kasih sudah hadir dalam sesi podcast hari ini terkait dengan tema ketahanan nasional. Sangat informatif ya jawabannya. Oke, kita tutup podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.